Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Munarno. Saya Akbar Firdaus dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo, dan sebetulnya saya tidak ada irisan dengan bagian peternakan. Masih ada. Saya dari mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, namun beberapa pengalaman saya berkegiatan bersama kawan-kawan Lembaga Salam Institute di Cirebon, sering berkunjung saya dan mengadakan beberapa studi riset aksi setiap tahun sekali. Nah, saya mendapatkan data lalu kemudian mendapat pengalaman di 2023 untuk belajar di Desa Cisantana, lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat. Jadi ceritanya itu ada suatu pemahaman yang saya dapatkan, dan itu justru menjadi sesuatu yang menjadi puzzle yang perlu saya lengkapi gitu untuk menjawab pertanyaan ini. Sebetulnya bukan kali pertama waktu 2023, 2024 saya sambung lagi, dan sampai kemarin pun saya sambung kembali gitu. Nah, ceritanya seperti ini Pak. Di sana itu ada koperasi atau kelompok peternak itu berjumlah 6 dalam satu desa. Itu sangat banyak gitu. 6 orang. 6 kelompok. Oh, 6 kelompok. 6 kelompok, dan diantara masing-masing kelompok tidak kurang itu rata-rata memiliki 17 indukan dan 10 anakan. Dan itu khusus sapi perah. Jadi koperasi anggotanya 6 kelompok. Masing-masing 6 kelompok ini koperasinya Pak. Oh, jadi setiap dusun itu punya koperasi. punya koperasi. Nah, selain itu Pak, saya mendapatkan beberapa informasi bahwa di sana rakyat pada mulanya tahun 80-an, lagi-lagi nih sapi dari luar, dari Australia, karena dikenalnya ya sapi perah karena bagus secara cuaca dan pakan di sana terjaga. Namun bertambahnya umur bumi, begitu pula bonus demografi tadi atau beban demografi tadi, kemudian hadir Pak di desa di setempat yang mula-mulanya Gunung Ciremai aja tiba-tiba dipagar oleh pemerintah menjadi taman nasional, sehingga makin menyempitlah lahan warga, dan dihadirkan dengan ekopariwisata, dan beberapa agro-agro yang tadi itu mulai menutup lahan-lahan setempat. Awal mulanya itu ya saya sorry awalnya ya peternak dan petani terlebih dahulu, dan mereka tidak ada sangkut paut pertengkaran, sehingga hari ini dimunculkanlah pertengkaran yang tidak perlu. Masalah kohe, masalah tadi sempitnya lahan akibat nanam rumput gajah terganggu, dan di situ pula menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Akhirnya muncul stigma-stigma yang narasi-narasi sebetulnya menurutku digiring gitu melalui hal tadi, bahwa beternak dan bertani adalah pekerjaan yang kotor, keras, tidak menguntungkan, terus banyak dampak negatif terhadap tetangga. Bahkan ketika kita memiliki kandang sapi dianggap rumah kita tidak steril, bahkan saudara-saudara enggan dari kota untuk menyambang gitu. Akhirnya banyaklah, hingga hari ini tidak ada generasi. Kemarin kawan saya yang ini juga terjun di desa sana, peternaknya rata-rata umurnya 50 ke atas. Nah, sejak daripada itu, mungkin karena saya bukan pakar, saya hanya ingin belajar dan ingin tahu Pak tujuan ke sana. Saya lalu menanya apa pemerintah sana dalam melihat ini gitu. Ya sana memberikan sanksi dari dinas peternakan, yang buang kohe sembarangan ya dan kena denda dan lain-lain. Loh kok bisa dikasih denda gitu kan. Nah, terus apa selain peran sanksi tadi? Ya pemerintah ngasih bantuan vaksin, ngasih bantuan yang kayak gitu-gitu Pak, receh-receh, dan itu menurutku nggak penting deh. Nah, lanjut daripada itu, sebetulnya jika mungkin ini naluri manusia ya, bukan naluri iblis, bakal naluri iblis ya cukuplah, nanti sisanya saya kantongin gitu. Pemerintah itu seharusnya seperti apa Pak? Melihat masyarakat-masyarakat yang mulai kreatif, mengkelompokkan diri, mengkolektivitas diri dalam rangka untuk ekonomi kolektif gitu, bukan per individual seperti industri-industri. Saya lihat-lihat di laptop si Unyil, pemerintah hadirnya ya di industri-industri sapi Pak, yang sudah didenai dengan ratusan bahkan miliaran rupiah Pak, yang sudah spesifikasi barat gitu.
Sedangkan di kelompok-kelompok kecil ini ya mereka ditakdirkan menjadi pemasok-pemasok kecil yang kemudian diperah. Jadi sebetulnya bukan beternak sapi, tapi menternakkan dirinya sebagai sapi perah bagi pemerintah, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, pemerintah itu harusnya seperti apa, Pak? Terima kasih, Bapak. Pemerintah harus apa? Itu sangat bagus itu ya, pertanyaan yang sangat fundamental. Jadi jawabannya satu, turunkan 86% serendah-rendahnya supaya paling nggak seimbang 50-50 lah. Lama-lama terus menjadi makin kecil. Gimana caranya? Konsolidasi sama berjamaah itu seorang sekampung ini. Nah ini saya contoh ini, saya nggak berteori, saya kerjakan juga sekarang ini. Jadi di Nanggung itu ada Gunung Pongkor, ya tahu kan? Itu tambang emas. Dan 90% penduduk sana itu nambang emas liar. Ditanya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dia hidupnya di ring 1 PT Antam. Ya, itu milik PT Antam, tapi masyarakat sana sudah terbiasa nambang liar. 90%. Saya ketemu Pak Camatnya ngomong, iya Pak, ini 90% ini. PT Antam pemerintah juga melarang, jangan nambang liar. Tapi nggak ada solusi, suruh ngapain? Larang aja. Itu, nah saya datang situ. Saya datang ke situ, saya mengajak dengan cara ini. Tapi ini saya belum sempurna. Nggak ada pemerintahnya, yang ada hanya saya sama Saspri. Saspri itu Solidaritas Alumni SPR itu. Ya salah satunya Ibu Titi itu dan tim kami. Jadi kita nggak menganggap ini dulu, kita dengan hati terjun ini karena dekat sama IPB kan, tempat IPB hanya cuma 22 jam aja, kok 2 jam, cuma 20 kilo dekat. Jadi saya kesana kemari itu gampang, nggak dibayar, nggak apa-apa saya, karena memang saya senang. Nah jadi saya pakai ilmu SPR ini mengajak 9 orang untuk bertanam katuk. 9 orang, saya minta 9 orang untuk nanam katuk 1 hektar. Nah, 1 orang punya berapa meter persegi? Ada yang punya 1.500, ada yang 600, ada yang 2.000, itu total 1 hektar. Nah itu maksud saya, ini berjamaah maksud saya, nanam 1 hektar tapi pemiliknya 9 orang. Tanya itu. Saya menanam katuk kenapa? Teman saya membuat pohon katuk menjadi suplemen pakan. Dibeli 30.000 per kilo. Nah semangat dia, ya, semangat dikasih karena dibeli 30.000 per kilo daun katuknya itu. Mau ternyata, ya mau. Akhirnya tanggal 11 kemarin, bukan tanggal 11, tanggal 27 Februari kemarin mulai lahan-lahan dibersihin, kemudian tanggal 27 tanggal 11 Maret itu kita deklarasikan bahwa 9 orang ini menanam katuk secara berjamaah. Ya, ceritanya itu. Udah hitung-hitungan untuk ruginya. Siapa yang membiayai kumpulan orang-orang Saspri itu? Ya, jadi kasih modal. Karena kenapa orang Saspri mau modalin? Karena sudah ada pembelinya. Jadi off-taker sudah ada. Nah, dari pengalaman ini memang sekarang otak saya sekarang nyari off-taker saya ini sekarang. Off-taker untuk di Nanggung nanti selain katuk apa lagi? Ya, kan ada kunyit, ada temulawak segala macam. Saya sedang mencari siapa yang butuh tanaman-tanaman seperti itu untuk dijual sebagai obat segala macam. Nah, nanti kita ya tentu dengan perusahaan-perusahaan obat kan ada itu nanti. Ya, kami sudah mulai bergerak itu. Jadi kembali ke situ, saya ajak mereka mau, nah, kita deklarasi, Pak Camat, Pak Lurah udah hadir semua.
Nah sekarang setelah 11 Maret ya, sekarang udah April, udah 1 bulan, udah heboh di sana. Jadi orang-orang yang ikut saya ini udah berani nolak program pemerintah. Enggak, saya nggak mau kalau nggak seperti programnya Pak Mulatno itu. Nama saya disebut-sebut sudah terkenal mas saya. Makanya Prof Mulatno ngajarnya nggak begitu. Semua transparan. Uang segini untuk apa? Memberi lahannya per meter berapa? Itu semua jelas. Nah selama ini mereka bilang selama ini kalau BUMDes ngasih uang itu dikasih uang mungkin dikasih pupuk misalnya, ada pupuk ini harganya dinaikkan sampai berapa ribu per kilo kayak gitu. Dan ini semua orang udah tahu persis itu. Ya. Terus kalau ada orang nanti membantu pendanaan itu mereka sudah uangnya diambil, nanti terus dia ngerjain cuma 10%, foto, ini buktinya ada, selesai. Jadinya apa? Nggak penting, yang penting udah habis semua itu. Nah sejak ada saya itu akhirnya nggak mau. Terus orang pada pengen ikut akhirnya. Jadi singkat cerita, dengan adanya ini mereka berani nolak karena ngerti, karena transparansi, karena kejujuran. Tetapi yang di Ngadiluwe sekarang ini para peternak menolak karena takut. Ya kalau di Ngadiluwe ini kan ada masalah ini sekarang. Dikejar-kejar jaksa, salah satu peternak ditahan sekarang. Ya, ditahan gara-gara dituduh korupsi. Padahal nggak ada korupsi. Tapi dituduh korupsi. Saya saat ini tadi saya katakan saya sedang hitung-hitung semua ini dan saya akan membuktikan bahwa ini tidak korupsi. Di media sosial sudah beredar guru besar IPB siap menjamin JS. Nah, itu saya itu. Karena saya pastikan dia nggak salah. Tapi peternak benar takut semua. Wes Pak Mulatno saya kapok mulai sekarang itu. Ya, jadi ini takut kapok karena takut ya, nolak karena takut. Kalau yang nanggung tadi itu nolak karena ngerti. Ya, itu poinnya itu. Nah, sekarang ini bagus ini. Jadi nanggung sekarang udah heboh katanya ini si petani yang saya bina itu Pak Mulatno itu pusing kepala desa itu. Wah kalau semua penduduk udah nggak mau gimana ya? Ya. Nah maksud saya dengan cara-cara seperti itu lahan nanti semua akan kita bikin tanaman dengan cara seperti itu karena mereka harus sendiri nggak punya pasar dia. Tapi ketika berhimpun jadi 1 hektar kan banyak, saya bisa ke off taker itu jumlah akan bisa besar. Kamu minta berapa nanti? Mau minta 1 ton per hari atau itu ya lapor saya ajak semua kecamatan itu. Dan Pak Camat, wah senang sekali Pak Camat. Waduh terima kasih Pak Mulatno. Baru kali ini ada kayak begini sehingga kalau saya melarang rakyat saya nambang dia itu ada jalannya. Nah, ini saya akan dipertemukan dengan wakil bupatinya supaya ini gerakan ini diperluas. Ya, kami sudah WA-WA-an sama wakil bupati, tolong nanti dikasih waktunya untuk ketemu dengan itu. Nah, saya membayangkan kasus dimanapun, jangan sampai itu tuh lahan-lahan kayak di Banten ribut-ribut itu kan, hanya karena petaninya nggak ngerti, nelayannya nggak ngerti. Banyak lahan dikuasai. Ya mohon maaf itu gudang garam itu kalau dibiarin bisa menguasai sekediri itu kan. Ya, apa duitnya banyak gitu. Bisa itu semua dibeli itu. Nah, cuman orang gudang garam mungkin orang baik juga tuh ada, ini bukan bidang saya ini. Udahlah itu untuk rakyat aja yang punya empati itu. Pendiri gudang garam orang baik. Kalau urut sejarahnya itu. Nah, maksud saya dengan kita bergotong royong itu lahan 1 kecamatan aman. Kalau kita kompak dari 1 kecamatan. Jadi kalau orang masuk nggak boleh. Kita bisniskan sendiri aja. Atau mau dibikin wisatawan misalnya dibikin apa nih ekowisata. Mari kerjasama dengan orang pemodal. Siapa yang bekerja sama? Koperasi. Koperasi yang betul koperasi.
yang harus betul dibina dulu. Ya, jadi ini kumpulan orang kecil-kecil tapi kompak, berhadapan dengan pemilik modal pasti mau. Ya, kalau dia punya kekuasaan, makanya saya senang sekali saya punya kegiatan di Papua sekarang. Di Papua itu sudah 2 tahun ini bolak-balik saya, nanti bulan depan ada kegiatan lagi. Orang Papua itu sampai sekarang kan nggak mau ngelepas lahannya kan. Orang Indonesia pejabat sampai ini bilang itu sana banyak lahan. Terus tapi orang investor sulit mau masuk sana itu karena pemilik adatnya nggak membolehkan. Nah, para akademisi menyalahkan si orang adatnya itu. Ini gimana? Dikasih duit rumah masuk nggak mau. Ya. Padahal saya akhirnya setelah saya pikir-pikir, setelah saya lama ternyata itu yang benar. Tanah adat, syukur-syukur di Papua yang ngerjakan harus orang Papua. Ya. Orang Papua punya kekuatan itu. Nah, hanya dia nggak punya teman untuk berpikir. Nah, mari kita temani orang-orang pintar, nemani mereka supaya pikirannya seperti kita, tapi kita jangan mengeksploitasi mereka. Kita menjadi mereka, kemudian kita mengajari mereka untuk mengolahnya. Kita carikan teman orang kaya-kaya yang punya hati, orang kaya-kaya yang mulia hatinya, itu kita mitrakan dengan mereka. Jadi itu tumbuh. Ya, tapi kalau kita ketemu orang-orang oligarki yang serakah itu ya kejadiannya ya kayak PIK 2 itu. Udah semua orang tahu kayak gitu kan. Kasihan ini. Kalau sudah begitu ini jumlah 86% akan naik. Yang 14% akan turun. Dan yang 14% nggak peduli kamu mati, yang 86% itu mati terserah. Salahnya sendiri kalian bodoh kan gitu. Nah, mari kita yang punya hati temani mereka. Jangan ngajari mereka, temani mereka. Belajar sama-sama, di YouTube bisa. Ya, di mana bisa belajar, tapi bagaimana cara belajarnya dia nggak tahu. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, maksud saya harus itu kalau jadi pertanyaan pemerintah harus apa? Ya yang saya ceritakan itu. Yang saya lakukan di Nanggung harus ditirukan pemerintah. Makanya saya pengen ketemu Prabowo itu. Tapi ya belum ada jalan. Apa-apa, belum ada jalan. Semoga segera bertemu Pak ya. Berarti pada intinya kita harus menemani ya, bukan mengajari. Menemani aja. Ya. Ya, itu tadi Pak ya itu. Nanti udah jangan ngajari, tersinggung. Iya benar. Oke, selanjutnya kawan-kawan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi dari sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Prof. Mulatno. Terima kasih atas banyak pengalaman yang telah diutarakan kepada khususnya saya yang masih muda ini. Merasa malu melihat diri yang masih belum ngapa-ngapain terhadap kalau istilah langitnya kan mahasiswa kudu sama masyarakat katanya, gitulah. Dari banyak pengalaman yang Prof sampaikan, saya ingin mencoba lebih eksplor lagi ke pengalaman Prof Mulatno. Prof Mulatno tadi sempat Prof Mulatno tadi sempat mengenyam pendidikan di luar negeri itu, Prof. Nah, tentu ada perbedaan antara peternak di Indonesia dan peternak di luar negeri. Nah, imajinasi saya tentang peternak Indonesia tuh adalah ya karena di lingkungan saya banyak juga yang ternak itu, Prof, di lingkungan desa di kampung sana. Ya rumahnya bagus-bagus, kaya secara aset gitu, Prof. Cuman apa yang tergambar dalam otak saya tuh, kok mereka melarat ya? Kok sepertinya menderita itu, Prof. Nah, yaitu stigma yang entah tiba-tiba hadir aja. Tapi ketika lihat film-film luar negeri itu, terus ada satu plot film yang mengisahkan peternak secara tiba-tiba gitu, kayaknya kece-kece itu, peternak di luar negeri. Mulai dari kandangnya, mulai dari
pangannya, ada yang rapi, kayak yang bahagia itu, Prof. Kayak yang lebih apa ya, lebih rileks gitu dalam menjalani aktivitas ternak. Kalau di kampung itu kan enggak, Prof. Jadi bapak-bapak naik sepeda Astrea itu udah sama Arit itu kayak mau perang sama Prabowo itu kan. Nah itu, Prof. Jadi gimana sih baik secara aktivitas keseharian peternak di luar negeri dan juga kebijakannya, Prof. Kebijakan di luar negeri mengenai peternak itu seperti apa sih? Mungkin ini bakal menjadi perbandingan saya khususnya gitu loh. Dan yang terakhir, saya berharap semoga Prof Mulatno cepat ketemu Prabowo gitu aja. Dan semoga pertemuannya di Kediri, Prof, biar cepat lengser. Baik, terima kasih. Salam hormat Prof Mulatno. Terima kasih untuk Mahanani yang telah menyelenggarakan diskusi ini sehingga kami bisa menyerap banyak ilmu dan semangat dari Prof Mulatno. Mungkin saya awali dengan cerita, Prof. Jadi memang saya punya impian, punya imajinasi bahwa ke depan desa saya ini bisa menjadi ruang sosial yang bisa menghidupi dan menjamin kehidupan masyarakat desanya. Artinya Mana desanya? Desa Klandran, Kecamatan Pelosok Klaten, Prof. Kabupaten Kediri. Oke. Nah, memang imajinasi saya tadi perlahan ini mulai menapaki jalannya, Prof. Jadi kami di Pemuda Desa Klandran hari ini kan memang mulai mengkonsolidasikan diri melalui perebutan kuasa mengambil alih Karang Taruna. Nah, dari Karang Taruna tadi hari ini sudah mulai terkonsolidasi, bangunan solidaritas sosial tadi terbentuk, Prof. Meskipun hari ini masih berangkat dari embrio olahraga. Jadi kita buat lapangan voli di tiap RW untuk ruang perkumpulan teman-teman muda. Nah, dari sana akhirnya memang dari imajinasi saya tadi saya rasa sudah mulai menapaki jalan terbuka untuk melanjutkan gerakannya, Prof. Nah, cuman hari ini bagi saya keadaan itu masih kebingungan bagaimana melanjutkan jalan solidaritas tadi untuk menguatkan secara jaminan ekonomi bagi pemuda-pemuda ini ke depannya. Nah, dari sana saya ingin menyerap ilmu Prof Mulatno dalam rangka untuk mengetahui kira-kira solusi untuk membangun ekonomi kolektif di desa saya ini seperti apa. Dari cerita Prof Mulatno tadi kan banyak pengalaman membangun ekonomi kolektif masyarakat gitu kan. Nah, sedikit deskripsi dari desa saya kan memang mayoritas penduduk di Desa Klandran itu bekerja sebagai petani dan juga pekerja di ranah-ranah di luar pertanian, perkantoran, guru dan yang lain-lain, Prof. Dari sana gitu kan, pertanian hari ini di desa saya kan juga mayoritas adalah orang-orang tua, Prof. Pemudanya kan rata-rata setelah lulus kuliah, lulus sekolah itu banyak yang lebih memilih kerja di industri ataupun di pekerjaan birokrasi di sana. Nah, sehingga memang desa saya kemungkinan ke depan juga akan kehilangan potensi pemuda taninya. Itu pertama. Kedua, untuk peternakan di desa saya, peternakan itu menjadi tindakan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk menabung, Prof. Peternakan tradisional yang peternaknya mengeluarkan tenaga untuk cari pakan, nanti ke depan kan hewan ini tadi bisa menjadi tabungan di sana. Nah, selain itu juga kan di desa saya ini sebenarnya untuk lahan itu banyak yang di rumah-rumah itu memiliki lahan kosong. Artinya kesempatan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi saya juga masih bingung apa yang harus dilakukan untuk membangun ekonomi kolektif bagi pemuda tadi di sana, Prof. Nah, kebetulan juga saya rasakan soal ekonomi kolektif pemuda ini harus didukung oleh desa. Nah, sampai hari ini kan memang kesempatan kita untuk terlibat intervensi dalam perumusan RAPP-DES sementara kan baru hanya dari dana Karang Taruna dan besarannya kan hanya 15 juta, Prof. Untuk membangun ekonomi kolektif itu tidak mungkin, sehingga butuh gerakan pemuda dahulu untuk menguatkan agar suplai pendanaan tadi itu bisa bertambah untuk membangun ekonomi kolektif yang semakin kuat. Nah, mungkin dari deskripsi saya ini Prof Mulatno dari pengalaman membangun ekonomi kolektif masyarakat ini bisa memberikan saya gambaran kira-kira apa yang harus dilakukan untuk membangun ekonomi kolektif atas berangkatnya solidaritas pemuda ini tadi, Prof. Terima kasih. Oh iya, ini masih ada pertanyaan nggak? Kesempatan untuk yang lain nanti. Oh, ini teman saya tadi titip kalau nggak ada kesempatan katanya.
mungkin melanjutkan titipan sekalian, Prof. Tadi titipannya soal akar permasalahan yang korupsi dana hibah sapi, 1000 sapi itu loh. Kan hari ini ada indikasi dan dugaan korupsi, Prof. Nah, kira-kira itu deskripsi detail masalahnya yang ada di Kediri itu di Ngadiluih itu seperti apa gitu kan. Katanya memang di banyak media kan memberitakan bahwa kerugian yang dicapai kan hampir 1 miliar, Prof, dari korupsi dana hibah sapi itu tadi. Dan sampai hari ini kan Kejari kan belum melakukan penyidikan lebih lanjut soal masalah tersebut. Terima kasih. Langsung Bapak Prof, dari pertanyaan pertama tadi tentang perbedaan peternak di Indo dan luar negeri termasuk kebijakan-kebijakannya seperti itu. Baik, dua-duanya jawabnya bisnis nih. Harus bisnis otaknya, ya. Ternyata di dunia ini satu-satunya negara kepulauan terbesar itu Indonesia. Negara kepulauan dengan 17.000 pulau kecil-kecil seperti itu, ya, itu adanya di Indonesia. Bertetangga dengan satu-satunya negara berbentuk benua, Australia. Ya itu aja, di dunia itu dan bertetangga ini bisnis yang bisnisnya sama tetapi alamnya berbeda. Jadi orang Australia nggak bisa seperti Indonesia, orang Indonesia nggak boleh seperti Australia, nggak bisa itu, sampai kiamat nggak bisa. Ya. Nah, gimana? Memang kalau di Australia itu, kalau beternak harus minimal sekian ribu hektar lahannya, harus punya. Minimal sekian puluh ribu sapi, harus. Kalau nggak bisa. Itu ya. Jadi semua bisnis itu jumlah harus ada minimalnya. Kalau cuma 2 ekor, ya pasti rugi. Ya untuk tabungan aja itu. Ya nggak bisa, bukan bisnis namanya itu. Bisnis itu harus ada minimal skala usahanya. Betul ya? Nah di Australia udah jelas ada minimalnya itu ribuan. Itu ada, saya pernah berkunjung ke farm, luasnya 400 km persegi. Saya lihat di buku statistik itu sama dengan luasnya Kabupaten Malang itu. Coba dicek. 400 km itu milik satu orang. Jadi sepanjang motor memandang itu ya rumput semua. Di situ ada pegawai 40 orang. Akhirnya di situ disediakan kayak Indomaret gitu, ada taman kanak-kanaknya, paling nggak sampai taman kanak cukup, nanti SD-nya bisa keluar atau tapi artinya di masalah pendidikan terperhatikan ya. Seperti itulah Australia. Dan mereka menjadi bisa kompetitif harganya karena tadi jumlahnya ribuan, luas lahannya seperti itu. Jadi populasi sapi di sana itu tahu-tahu nambah aja tahun depan. Karena dia dibiarin kawin sendiri, beranak sendiri, membidani sendiri, tahu-tahu jalan sendiri. Jadi tahun depan tinggal nambah, terus nanti 4% biasanya dimakan buaya. Udah diikhlaskan tuh sama peternak itu. Ya, 4% dari sekian ribu itu 4% itu jatahnya buaya itu. Biar alam menikmati gitu. Nah seperti itu. Nah Indonesia disuruh kayak Australia nggak bisa karena orangnya banyak, pulaunya kecil-kecil. Jadi kalau semua peternak diminta 1000 ekor nggak ada tempat. Tapi di Indonesia ini jumlahnya kan sekarang sapi itu kira-kira 18 juta kira-kira. Enggak deh, malah turun 11 juta. Di statistik bohong itu. Ya, itu penghitungan terakhir itu 11 juta. Di Australia kira-kira 25 jutaan, 2 kali lipat. Artinya banyak juga di Indonesia itu. Tapi nggak kelihatan kalau di belakang rumah itu ada 2, di belakang ada 3, nggak kelihatan itu. Nah, tapi angka skala usaha itu harus ada minimumnya, itu wajib. Nah itulah perlunya saya SPR itu skala ekonominya minimal 1000 ekor. Ya, gimana caranya yang punya 5 ekor, 3 ekor, 2 ekor itu berkonsolidasi.
mengkonsolidasikan itulah yang sulitnya minta ampun. Ya, tapi mari kita berusaha dengan keikhlasan kita, dengan pengalaman kita, dengan ilmu kita itu tadi itu yang 45% itu ngajak Pak gimana kalau. Tapi kalau kita ngajak dengan teori, sampai kiamat nggak jadi-jadi itu. Langsung saja. Nah ilmu SPR itu begini, ilmu SPR itu. Kalau saya ngajari mahasiswa itu teorinya dari A ke Z. Ilmu dulu nih, ilmu A, paham ini ilmu B, paham ini mesin, akhirnya Z, inilah berternak yang baik, kira-kira gitu. Kalau ngajar peternak kayak gitu tidur itu. Ya. Jadi kalau ngajar ke SPR itu dari Z ke A. Ajar berternak untung, buktikan. Nah, baru, kok bisa untung gimana itu? Pakannya harus begini, makanya gimana? Nah dari Z turun ke apa? X, Y, A. Nanti tanya lagi, turun ke Z, turun ke X, turun ke Y maksudnya. Sampai nanti nggak sampai A nggak perlu, sampai M udah berhenti. Ngapain saya ke A sampai M diajari? Nggak penting itu, biar urusan mahasiswa itu. Saya butuh duitnya aja. Ternyata duit saya itu cukup dipelajari sampai huruf M saja. Atau mungkin Z dekat dengan situ aja. Gitu. Poinnya adalah ngajak mereka harus segera ada bukti. Nah, contoh juga yang taruna itu. Mari kita mulai berpikir duit dulu. Nah, jangan pikir ide, duit sekarang. Mengerjakan ini ada duitnya enggak itu. Nah, makanya saya itu setelah 10 tahun itu akhirnya pikiran saya sekarang nyari off taker tadi itu. Harus ada pasar yang nampung. Nanti itu cari, karena orang-orang yang aktif, hari kita cari kenalan sana sini, butuh apa nih orang ini. Kadang-kadang orang pada nggak tahu, sini nyari sesuatu, yang punya sesuatu nggak tahu kalau ada orang ini nyari. Ini dengan silaturahmi mudah-mudahan bisa akhirnya ketemu. Ketika ada off taker, segera cari ilmu untuk bagaimana menyediakan itu. Itu maksud saya Z itu. Konkret aja ini. Ayo kita kumpul-kumpul cari duit. Nah, begitu sudah itu akan nggak bisa langsung jadi mas. Biasa kegagalan itu. Nggak apa-apa. Bisa aja ketika off taker udah ketemu kita uji coba dengan cukup kecil dulu, tes dulu. Nah, sampai nanti yakin berhasil, uji coba berhasil. Nah itu yang memang selalu ada pengorbanan. Nggak mungkin tuh kumpul langsung jadi, enggak. Selalu ada pengorbanan. Saya 10 tahun untuk membangun sistem SPR perlu waktu 10 tahun. Sampai akhirnya terjadi sistem loh ya. Awal coba-coba, ini keliru, kurang efisien, terus pelan. Seperti saya katakan tadi, otak saya tiap hari bangun tidur SPR. Akhirnya 10 tahun itu jadi. Demikian juga itu tadi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, satu-satunya bagaimana bisnis dikerjakan supaya menguntungkan dengan cara efisien. Efisien artinya ada skala ekonominya. Kalau di Australia bisa sendiri, kalau di Indonesia harus berjamaah. Itu saya sebut kolektif berjamaah. Kolektif tok sulit orang Indonesia. Karena orangnya kumpul kayak gini pikirannya kemana-mana kan. Tapi kalau berjamaah, sholat misalnya, ya berjamaah ada imam, semuanya gerakannya sama. Itu yang saya dapat kata-kata itu dari Bupati Bojonegoro itu. Pak Mulano kalau begini bukan kolektif, ini namanya kolektif berjamaah. Nah itu baru. Nah membuat kolektif berjamaah itulah yang perlu hati yang tulus, ya, mulia, memberi contoh, terus bukan mengeksploitasi, bukan ngakali. Semua keterbukaan, semua lah. Pokoknya sifat-sifat malaikat ya pakai semua itu ya. Jauhi sikap-sikap setan. Yang cara seperti itu. Nah, yang terakhir yang apa itu? Yang 1000 sapi itu. Saya sudah dari hari ini sudah ngecek di 3 tempat, saya pastikan nggak ada korupsi. Ya, makanya saya berani jadi penjamin. Saya tolong Pak Joni dikeluarkan dan saya penjaminnya. Tapi belum dapat jawaban dari jaksa. Ya. Saya pastikan nggak ada korupsi. Malah semua rugi. Sedang saya hitung nih ruginya siapa yang paling besar. Ya. Pokoknya orang nanti yang dapat sapi
jantan dan sapi indukannya itu tidak berbanding 1:4, itu rugiannya paling besar itu kelihatannya. Paham maksud saya? Jadi kalau dapat indukan 100 berarti dapat jantan 100 berarti ini indukannya hanya 20-an. Itu mungkin untungnya ruginya enggak parah dibanding yang 100 jantan 100 betina. Itu pasti ruginya paling besar. Dan itu terbukti di Probolinggo. Udah habis semua itu. Sapinya habis kan. Udah nggak jadi apa-apa itu. Nah, jadi salahnya di mana ternyata karena jaksa itu, setelah saya perhatikan, jaksa itu orang hukum. Dia tahunya apa yang tertulis itu yang dikerjakan. Contoh, sapi jantan yang dijual harus digunakan untuk replacement, untuk mengganti. Jadi kalau jual sapi, duitnya untuk beli sapi. Ya, itu kata-kata di juknis. Dan jaksa nggak salah. Mana sapinya? Udah saya jual, mana duitnya? Loh, untuk beli pakan, Pak. Loh, kan di juknis kan jual sapi harus beli sapi. Nggak ada kata-kata di juknis itu jual sapi untuk beli pakan. Nah, kan jaksa kan benar. Tapi orang yang ngerti peternakan, ini jaksa itu nggak ngerti peternakan ini pasti ini. Loh, sapi kan butuh makan. Jadi kalau sapi dijual, ya harus untuk beli makan, untuk ngopain yang lain dulu. Terus nanti diputar terus, nanti saya katakan tadi itu. Makanya jantan 4, 1 indukan. Jantan diputar untuk cari untung, untuk dapatkan pakannya, sebagian untuk mutar kembali, sebagian untuk indukannya. Ceritanya. Nah, tapi proses ini harusnya berlangsung 5 tahun. Ini baru 2 tahun sudah uangnya kan belum kembali seperti semula. Misalnya di Kediri itu dapat total tahun 2021 akhir dia dapat 600. Harapan jaksa itu menurut juknis bulan ini ya 600. Gitu. Lah mau sampai kiamat nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, orang peternak ya tetap bertahan. Kalau saya nurutin Pak Jaksa, mati semua sapinya. Jadi yang ngasih makan siapa? Duit dari mana? Ya terus mau utang, yuk nggak berani utang. Jadi untuk mempertahankan angka 600 itu dari akhir 2021 sampai hari ini harus tetap 600 menurut pemahaman jaksa, itu nggak bisa terjadi. Dan itulah yang disebut salah. Dan Pak Jaksa nggak salah karena juknisnya mengatakan seperti itu. Tapi orang yang mengerti peternakan nggak bisa, Pak. Nanti 5 tahun lagi, Pak. Ini kan baru 2 tahun. Kalau sudah 5 tahun diputar-putar, mudah-mudahan bisa kembali ke semula. Contohnya yang Pak Joni dulu dapat 117, sekarang masih ada 77. Lumayan itu. Nah, terus diperkembang terus lama-lama tahun kelima ya mudah-mudahan mendekati 117. Itu maksudnya. Demikian juga yang lain. Nah, di Kediri itu rata-rata 50, sekarang 50%-an lah kira-kira itu. Turun dari yang kemarin. Ya, nah makanya ini sedang saya analisa terakhir sebenarnya seperti apa. Jadi kasusnya seperti itu, nggak ada korupsi. Ya, hanya masalahnya ada. Ya saya nggak tahu kok itu akhirnya dimunculkan seperti itu, saya nggak tahu di belakang seperti apa, tapi yang pasti jaksa memegang juknis, peternak memegang ternak. Ya, dan cara peternak yang benar, ya karena saya orang peternakan. Dan saya tahu persis ini ternak ya semua butuh makan, butuh hidup. Nah kalau terus juknis sudah jelas salah, tapi jaksa kan nggak boleh disalahkan. Wong hitam putih wong hukum itu. Lu mengatakan gini, beli sapi untuk mengganti beli sapi, kan juga salah. Nah, sekarang pengadilan yang memutuskan ini, sama-sama benernya pilih yang mana, dianggap salah atau enggak ini. Kalau sudah itu nanti keputusannya gimana Waniporo saya nggak tahu, itu saya bukan urusan saya. Oke, terima kasih banyak Pak.
karena sudah jam 10 lebih 2 jam, sudah 2 jam ternyata Pak. Mungkin ada closing statement dulu Pak dari Bapak untuk kami yang muda-muda ini. Monggo. Alhamdulillah saya senang sekali diskusi dengan sharing pengalaman. Ya saya pesan saya jangan menunggu tua ya, untuk berbuat baik, dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik itu orang yang sinis itu banyak, orang sinis, orang yang apa itu ya, yang semacam-macam. Fokus saja tetap berbuat baik, tapi ya kita harus punya visi mau kemana sebenarnya. Visi saya sudah jelas, gampangnya bagaimana 86% itu turun ya, nggak tahu kapan ini capai, tapi saya mengarah ke sana. Kalau saya sendiri mungkin lama, makanya presiden harus turun tangan. Itu aja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, kita dulu teman-teman. Semoga sehat selalu Pak ya, dan semoga